Pendakwah dan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah meninggal dunia pagi tadi. Mendiang Tuti Alawiyah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 74 tahun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Jakarta. Pendakwah yang juga mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah tutup usia pagi tadi sekitar pukul 7:15 di Rumah Sakit MMC Jakarta. Hampir 1 bulan, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini dirawat di rumah sakit karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Sejak pagi, para tokoh, kerabat, dan sanak saudara sudah berdatangan ke rumah duka Tuti Alawiyah di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi untuk menyampaikan bela sungkawa. Wakil Presiden Yusuf Kala mengenang Tuti Alawiyah sebagai orang yang luar biasa dalam berdakwah. Kita berduka cita atas berpulangnya almarhumah. Seperti diketahui beliau luar biasa, baik dalam dakwah, dalam negeri, luar negeri, seluruh Indonesia menggerakkan majelis taklim, dalam hal pemerintah birokrat pernah beliau jadi menteri perempuan, dan itu memberikan suatu langkah-langkah yang sangat baik dan juga sangat penting meneruskan ini upaya pendidikan pesantren yang diselenggarakan mulai daripada ayah almarhumah. Jadi ini sangat kita hargai dan pemerintah negara tentu merasa kehilangan atas berpulangnya almarhumah. Jenazah almarhumah disalatkan selepas asyar di Masjid Universitas Asy-Syafi'iyah dan dikebumikan di komplek pemakaman keluarga yang berada di dalam Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Tuti Alawiyah lahir di Jakarta pada 30 Maret 1942. Semasa hidupnya, Tuti menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mulai tahun 1998 hingga 1999 pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Putri dari ulama besar Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini pernah menjabat sebagai anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat dari tahun 1992 hingga 2004 dari utusan golongan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Jelang libur panjang akhir pekan, sejumlah persiapan strategi pengaturan lalu lintas dan keamanan dilakukan aparat kepolisian. Masyarakat diimbau berhati-hati dan bersabar apabila terdapat penumpukan konsentrasi massa di beberapa tempat strategis. Liburan panjang di depan mata. Masyarakat kota besar seperti Jakarta diprediksi akan menggunakan momen ini untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau sekedar melepas lelah di berbagai tempat wisata yang ada. Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi sangat penting bagi masyarakat yang akan berpergian dalam masa ini. 6.300 personel Polda Metro Jaya disiapkan untuk bertugas saat libur panjang akhir pekan esok. Ada 3 tempat yang menjadi perhatian utama aparat, yaitu jalur strategis lalu lintas yang digunakan masyarakat untuk menuju tempat berlibur, rumah-rumah peribadatan, dan belasan tempat wisata yang dikunjungi masyarakat. Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan pihak TNI untuk melakukan penjagaan di objek-objek vital yang ada di Jakarta, seperti bandara, stasiun, dan pelabuhan. Pengamanan terpadu praktis dimulai pada hari ini hingga masa libur panjang akhir pekan berakhir pada Senin depan. Dalam rangka mengamankan long weekend, ada beberapa sasaran yang menjadi objek pengamanan, diantaranya adalah jalur-jalur yang akan dipakai mudik atau dipakai wisata atau pergi pulang kampung, katakanlah seperti itu, oleh masyarakat. Yang kedua adalah pengamanan tempat-tempat ibadah, di mana kita ketahui bersama bahwa ada 2 perayaan ibadah. Satu adalah kenaikan Isa Al-Masih, yang kedua Isra Mi'raj, dan ini waktunya bersamaan. Tentu perlu pengamanan gereja dan
masjid-masjid sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan ibadah bisa aman, lancar dan tidak ada hal yang mengganggu kegiatan ibadah tersebut. Yang ketiga adalah tempat wisata, di mana 4 hari libur panjang ini masyarakat tentu ada yang pergi ke tempat wisata. Contohnya ke Ancol, ke Taman Mini, ke Ragunan, dan tempat-tempat wisata. Nah, penumpukan ini pasti terjadi. Oleh karena itu kita perlu atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan. Libur panjang kali ini yang bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih dan Isra Mi'raj menjadi momentum sebagian besar masyarakat untuk berlibur. Lonjakan tidak hanya terjadi pada akses jalan tol keluar Jakarta, tetapi juga dialami pada beberapa stasiun dan bandara yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Suci Mentari, Meni Muniarti, TV One mengabarkan. Nah, menjelang libur panjang ini biasanya terjadi kemacetan yang cukup parah di sejumlah jalan ya sini biasanya. Iya. Dan bagaimana dengan jelang libur panjang hari ini sudah bersama kami Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Polisi Agung Budi Marioto. Selamat petang. Selamat sore, Pak Agung. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, kalau kita bicara soal libur panjang ya biasanya selalu saja itu hubungannya erat dengan kemacetan. Nah, bagaimana menghadapi atau mengantisipasi lonjakan kendaraan ini jelang libur panjang besok ini? Memang kami dapat informasikan dengan libur panjang ini sudah dapat dipastikan tingkat volume mobilitas kendaraan di jalan pasti mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam ini kepolisian bekerja sama dengan stakeholder lainnya, khususnya yang di jalan tol, kita bersama-sama dengan PC, Badan Pengelola Jalan Tol, kemudian dengan dari Jasa Marga, dan Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan terpadu. Dari analisa dan evaluasi pengalaman pada saat libur panjang tahun yang lalu, ada beberapa sentra tempat-tempat yang macet. Antara lain yaitu di kilometer 10, yaitu tepatnya di Cikunir, itu ada 3 pertemuan jalan Cakung dalam kota dan Cikunir itu sendiri, pasti terjadi kepadatan di sana. 1 jam lalu di kilometer 19 terjadi kemacetan yang cukup signifikan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu sebuah truk mengangkut plat besi baja terguling yang diakibatkan dengan kurang layak jalan, yaitu roda atau bannya meletus. Tapi setengah jam yang lalu sudah bisa kita evakuasi sehingga arus lalu lintas padat tetapi lancar. Kepadatan mulai terjadi di beberapa ruas jalan tol. Apa yang dilakukan mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan di satu titik? Baik, pertama tentunya dari aspek kuantitas atau jumlah kita tambah, kita tingkatkan jumlah personil untuk pengamanan baik terhadap antisipasi kemacetan lalu lintas dan kriminalitas. Seperti saya berdiri di kilometer 9 di rest area, jumlah personil pengamanan kurang lebih sekitar 69 personil yang terbagi 3 shift untuk mengamankan masyarakat kita yang menggunakan rest area maupun yang sepanjang jalan di sekitar sini. Pak Agung, selain memang di jalan tol, kita juga tahu bagaimana warga dari Jakarta yang berlibur keluar Jakarta, yaitu ke Bandung misalkan, kemudian ke jalur Pantura. Tadi Anda sampaikan sendiri ada kecelakaan. Nah, bagaimana ini, ada pesan atau tidak kepada para calon yang ingin melancong keluar dari Jakarta dan juga yang mau masuk ke Jakarta? Baik, tentunya saya mengucapkan selamat berlibur panjang bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas jalan. Kami menghimbau, menyarankan yang pertama kembali ya, terjadi ada kecelakaan tadi, tentu harus dicek dulu kondisi fisik kendaraannya. Antara lain bannya apa masih baik, remnya seperti itu. Kemudian sebelum berjalan diharapkan sebelum masuk jalan tol kondisi tangki BBM-nya sudah penuh. Sehingga harapannya nanti kalau terjadi kemacetan, kepadatan, kendaraannya masih dalam keadaan terisi BBM-nya. Kemudian yang ketiga tentunya patuhi segala peraturan rambu-rambu lalu lintas. Baik, terima kasih Pak Agung. Semoga tidak ada kemacetan yang berdampak panjang ya. Brigjen Polisi Agung Budi Marioto, kembali. Kakor Lantas Mabes Polri ya.
Dan pemirsa, kabar petang jeda sejenak untuk kumandangan azan maghrib wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib khususnya Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kabar petang kami lanjutkan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Warga yang terlibat bentrok sempat saling melempar batu, kayu, hingga bom molotov. Bentrokan antar dua kelompok warga diwarnai lemparan batu, kayu, bahkan hingga bom molotov. Sebagian warga bahkan membekali dirinya dengan senjata tajam dan petasan. Tawuran dua kelompok warga di Jalan Keramat Raya Johar Baru, Jakarta Pusat ini terjadi di permukiman padat penduduk pada Rabu sore. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya untuk membubarkan tawuran dengan menembakkan gas air mata. Polisi juga mengerahkan personel tambahan agar tawuran tak meluas. Ada yang diamankan nggak? Sampai saat ini belum ada yang diamankan karena yang tawuran langsung melarikan diri keluar. Datang petugas dengan kita tembakan gas air mata. Akibat tawuran, sejumlah atap rumah warga rusak. Diduga tawuran ini dipicu adanya saling lempar petasan para remaja yang akhirnya memicu emosi warga lainnya. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang, sejumlah kabar penting lainnya kami hadirkan sesaat lagi.
안녕하세요, 이민호입니다. 저는 루악 화이트 커피를 사랑합니다. 좋다. 인도nesia 넘버원 루악 화이트 커피. Saya suka luwak white coffee. Pasta. Menggoda seperti coklat, mewah seperti emas. Apapun pilihanmu, godaan wanginya tak tertahankan. Dark and Gold Temptation baru, hanya dari Arx.